Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Aziz dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa perbedaan pokok antara Al-Quran dan hadis, serta apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Perbedaan pokok antara Al-Quran dan hadis yaitu 1. Berdasarkan pengertian, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan dijadikan pedoman serta petunjuk hidup manusia. Sedangkan hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Yang kedua, berdasarkan redaksi. Dari redaksinya, Al-Quran adalah firman Allah, oleh karena itu penyusunnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat Jibril hanya bertugas untuk menyampaikan wahyu, sedangkan hadis memiliki redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun makna yang terkandung sama. Perbedaan dalam hadis ini disebabkan karena pada awalnya hadis disampaikan hanya melalui hafalan para sahabat, bukan ditulis. Yang ketiga, berdasarkan nisbat. Al-Quran hanya dinisbatkan pada Allah semata dan tidak pada hal lain. Itulah kenapa kita sering menemukan istilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Sedangkan pada hadis diriwayatkan Nabi SAW dengan disandarkan kepada Allah yang bersifat insya'i atau diadakan. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Nah, seperti itu. Yang keempat, berdasarkan nilai bacaan. Al-Quran sebagai kitab umat muslimin wajib dibaca ketika kita melaksanakan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain itu, Al-Quran juga wajib dibaca meski di luar sholat dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Adapun hadis, membaca bukanlah sebagai suatu ibadah dan dilarang untuk dibaca ketika sholat. Perbedaan kepastian isi. Yang kelima, isi dari Al-Quran bersifat mutlak karena dinukil secara mutawatir. Sedangkan hadis, kepastian isinya tidaklah mutlak karena perawi pada tiap tingkatan sanadnya. Itulah alasan kenapa kita sering mendengar hadis yang sifatnya sahih, hasan, ataupun dhaif. Untuk selanjutnya, apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Yang pertama, memperjelaskan isi Al-Quran. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis di atas mentakril dari surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Yang kedua, menafsirkan isi Al-Quran atau bayan at-tafsir, yaitu memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh, hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Ma'idah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Ma'idah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan, bukan sebahu. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran, yaitu sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran.
Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh, hadis mengenai zakat fitrah. Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran itu hanya diperintahkan untuk membayar zakat saja. Kemudian Rasul memberikan penjelasan berapa takaran zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Yang keempat, mengganti ketentuan terdahulu, yaitu ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contoh, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasak Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dan seperti itulah yang dapat saya jelaskan apa perbedaan Al-Quran dan hadis serta fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin materi yang saya sampaikan ini sangat kurang, mohon dimaklumi. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.